Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nindita Akbarubani dengan NIM G002527. Saya berasal dari kelompok A3 dan ini adalah tugas untuk melengkapi kelengkapan inhal anatomi bab 1.3 sistem digestif dan juga anatomi. Pertanyaannya, seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan Murphy sign positif. Jelaskan mengenai saluran sekresi vesika velia. B. Apa nama otot yang mengelilingi papilla duodenum mayor serta otot-otot penyusunnya. C. Sebutkan nama kelainan vesika velia beserta gejalanya. Oke, yang pertama itu tadi yang alur saluran sekresi vesika velia. Jadi dari vesika velia ini nanti dia itu akan ke ductus cysticus ini, terus bertemu dengan yang di ductus hepaticus communis itu di ductus coedochus. Hepaticus communis ini tadi itu dari uh, canaliculi biliveri terus ke ductus biliverus, terus akan pecah kedua ini ductus hepaticus dexter dan sinister, terus masuk jadi satu lagi ke hepaticus communis ini. Tadi di ductus coedochus ini dia itu nanti akan bertemu dengan ductus pancreaticus di yang namanya itu ampulla hepatopancreatica, terus nanti itu di sini papilla duodenum mayor. Setelahnya itu ada otot yang tadi papilla duodenum mayor. Pada muara yang mengelilingi papilla duodenum mayor itu terdapat musculus sphincter Oddi yang berfungsi mengatur keluarnya empedu dan enzim pankreas ke duodenum. Penyusun musculus sphincter Oddi antara lain musculus sphincter ductus coedochi, dia itu letaknya di tunica muscularis muara ductus coedochus. Yang kedua itu ada musculus sphincter ductus pancreatici yang letaknya di tunica muscularis muara ductus pancreaticus. Terus juga yang terakhir ini ada musculus sphincter ampullae, dia itu letaknya di tunica muscularis muara ampullae vesica. Oke, terus yang terakhir kelainan vesika velia. Ya, jadi kelainan vesika velia itu ada 3. Yang pertama itu ada cholecystitis, yaitu yang kelainannya itu di vesika velianya. Untuk kolangitis itu dia di salurannya, yaitu di ductus cysticus. Untuk cholealitiasis itu berarti dia cholecystitis itu dia peradangan di vesika velianya. Untuk kolangitis yaitu peradangannya itu di salurannya ductus cysticus. Untuk cholealitiasis itu dia itu berarti ada terbentuknya batu di vesika velianya. Untuk choledocholitis itu dia itu ada ada batunya itu di ductus coedochus. Jadi yang tadi udah nyatu sama yang dari hepaticus communis. Terus yang atresia biliaris, dia itu kelainan bawaan, yaitu dimana saluran empedu ekstrahepatik itu tidak terbentuk atau tersumbat sejak bayi. Tanpa jalan keluar, empedu itu akan menumpuk dan merusak hati. Oke. Jadi untuk gejalanya itu, untuk yang cholecystitis yaitu nyeri menetap RUQ itu artinya nyeri di perut bagian kanan atas. Terus ini Murphy sign-nya positif, demam, mual sama muntah. Terus ini yang kedua ada kolangitis, dia itu demam, nyeri RUQ, ikterus, bila berat bisa juga hipotensi dan juga penurunan kesadaran. Untuk yang cholecystitis ini yaitu kolik biliar, nyeri hilang timbul. Terus setelah makan itu nyeri yang timbul itu setelah makan berlemak. Ya kolik biliar itu. Terus juga ada bisa mual tanpa demam dan juga tanpa ikterus. Terus untuk yang ini, yang keempat ini choledocholitis itu dia itu ikterus. Ikterus itu kulit dan mata itu menguning. Jadi tadi yang ada ikterus itu kolangitis tadi itu ada ikterus, berarti dia mata sama kulitnya itu menguning. Itu bisa juga ada di malaria. Jadi choledocholitis itu tadi ikterus berarti
matanya menguning sama bisok juga kulitnya, urin gelap, feses pucat, gatal, dan nyeri air yuki. Jadi ada juga nyeri di perut bagian depan kanan atas. Terus juga ada atresia biliaris. Ya, icterusnya itu menetap lebih dari 14 hari, berarti lebih dari 2 minggu, matanya bisa menguning, mata sama kulitnya bisa menguning. Terus juga feses pucat, urin gelap, dan juga hepatomegali, di mana hatinya itu membesar. Biasanya kalau diraba itu lebih rendah dari batas normalnya. Jadi kalau misalnya di sini tuh biasanya biasanya lebih rendah. Biasanya itu sih lebih rendah aja dari normalnya kanan atas. Oke, cukup sekian, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.